Assalamualaikum dulur. Alhamdulillah akhirnya kita bisa berjumpa lagi. Masih bersama saya, Tanto. Sebelum saya memulai video ini, silakan tekan tombol subscribe-nya. Di video ini saya hanya membagikan pengalaman saya menggunakan Windows 11 di laptop jadul saya. Laptop Intel generasi kedua yang memakai RAM 2 GB. Tentu saja, saya tidak menggunakan versi Windows yang official. Di video kali ini saya menggunakan Nexus Lite OS 11 dari World of PC. Tempat downloadnya masih sama seperti video pertama saya, yaitu di nexusliteos.blogspot.com. Saya menggunakan versi yang paling ringan, yaitu Windows 11 Superlight. Windows ini sudah bypass TPM dan banyak fitur yang dihapus. Untuk mendownload silakan scroll ke bawah. Password file zip akan saya sertakan di deskripsi video. Saya sengaja tidak menampilkan cara flashnya, karena sudah sering saya bahas di video saya sebelumnya. Tampilan instalasi sudah di-custom dan disederhanakan. Opsi bahasa hanya ada bahasa Inggris, tidak ada yang lain. Next. Saya pilih versi tanpa Windows Defender, agar lebih ringan. Klik Next lagi. Windows ini saya install di partisi ketiga, atau Drive D, kalau dibaca dari Windows yang sebelumnya. Sebelum itu agar bersih saya format dulu partisinya. Dan klik Next. Tunggu proses instalasi berjalan. Setelah restart, beginilah tampilan logo Windows 11. Berbeda dengan Windows 10 yang miring perspektif. User defaultnya adalah administrator. Bisa ditambahkan nanti setelah masuk ke Windows. Dan langsung masuk ke tampilan desktop Windows-nya. Tanpa perlu restart berkali-kali dan konfigurasi yang ribet seperti versi aslinya. Beginilah tampilan desktop Windows 11 Superlight dari Nexus. Bersih dengan wallpaper minimalis. Start menu berada di tengah, tidak seperti Windows sebelumnya. Untuk membuka Task Manager, klik kanan Start menu, kemudian pilih Task Manager. Pemakaian RAM saat idle dan pertama kali diinstal sebesar 900-an MB. Sangat kecil untuk ukuran Windows 11. Dan sebelum diinstal berbagai driver dan program lainnya, hanya memakan 14 GB ruang hard disk. Mungkin dulur-dulur ada yang bertanya, setelah install Windows program apa dulu yang harus diinstal? Kalau saya biasanya update driver atau install driver terlebih dahulu. Enaknya di Nexus Superlight ini disediakan dua program untuk menginstal atau update driver, yaitu Driver Booster dan Snappy Driver Installer. Semuanya disediakan di folder Extras. Saya menggunakan Driver Booster Portable. Jalankan programnya dan kemudian klik Scan. Tunggu beberapa saat sampai ditemukan beberapa driver yang belum diinstal dan diupdate. Klik pada Update Now untuk mengupdate driver. Jangan lupa restart setelah update driver. Seperti yang saya katakan sebelumnya. Laptop saya menggunakan prosesor Core i3 generasi kedua. Dan RAM 2 GB. Windows Superlight ini modifikasi dari Windows 11 versi 21H2. Saya cek drivernya dari Device Manager dulu. Alhamdulillah tidak ada crash dan semua terinstall dengan baik. Nexus Windows 11 Superlight ini menyediakan toolkits yang bisa kita manfaatkan. Buka saja aplikasi Nexus Lite OS Toolkits. Ini dia welcome screen. Ada menu clean up untuk membersihkan disk, internet cache, dan lain-lain.
Menu tweaks untuk mengaktifkan atau menonaktifkan servis Windows. Misalnya saya mau ngeprint. Saya enablekan terlebih dulu servis print spooler. Ada juga tweaks untuk game, bisa dipelajari dulu tweaks yang dibutuhkan seperti apa. Compact OS untuk memperkecil atau mengkompresi ukuran Windows. Kita juga bisa menambahkan atau menghapus konteks menu, misalnya saya menambahkan command prompt sebagai administrator di kontes menu. Windows Apps untuk mendownload aplikasi bawaan Windows yang dihapus. Tapi tidak semua aplikasi bisa di-download, mungkin link download sudah berubah. Di sana ada Cortana, Microsoft Store dan lain-lain. Di menu download kita bisa download aplikasi pihak ketiga yang disediakan oleh Nexus. Tapi tidak semua aplikasi yang terdaftar di sana bisa di-download. Saya contohkan mendownload beberapa aplikasi. Hasilnya bisa kita lihat di folder Nexus Light OS Toolkits Download. Di drive C. Waktunya pengujian. Setelah saya install beberapa software yang saya butuhkan. Waktunya menguji apakah Windows 11 bisa lancar digunakan di laptop jadul saya. Ataukah lemot parah? Sambil menunggu browser Chrome terbuka. Alhamdulillah browser Chrome bisa terbuka dengan baik, walaupun membutuhkan waktu. Sengaja di segmen kesimpulan ini tidak ada video yang saya percepat atau perlambat, mungkin hanya dipotong beberapa bagian yang tidak dibutuhkan. Saya buka YouTube, sedikit lemot. Saya yakin ini bukan karena koneksi internet saya. Ini masih berkaitan dengan RAM yang kecil dan masih kosongnya cache internet. Sehingga membutuhkan waktu untuk loading seluruh halaman YouTube. Saya buka lagi program Excel selagi Chrome masih terbuka. Karena tidak ada shortcut Excel di desktop, terpaksa saya buka dari Start menu. Apakah Microsoft Excel bisa terbuka atau malah crash? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka program baru lagi saat ada program yang sudah terbuka? Ternyata membutuhkan waktu sekitar 40 detik hanya untuk menampilkan splash screen dari aplikasi Excel. Dan membutuhkan waktu hampir 1 menit agar program terbuka. Oke, kita lihat dulu pemakaian RAM untuk 4 aplikasi yang terbuka. Loh, kok 4 aplikasi? Bukannya tadi hanya buka Chrome dan Excel saja. Klik kanan di Start menu, kemudian klik pada Task Manager. Kita tunggu Task Manager terbuka. Lama sekali ya? Harus sedikit sabar. Memang seperti ini kondisinya. Sengaja tidak saya percepat videonya, biar kelihatan realistis. Idealnya minimal pakai RAM 4 GB, biar lancar, tidak lemot seperti ini. Sepertinya sudah terbuka. Kita cek bersama ya. Ada 4 aplikasi kan? Screen Recorder, Chrome, Excel dan Task Manager sendiri.
Hampir 90% kapasitas RAM sudah digunakan, yaitu 1,6 GB pemakaian RAM-nya. Jadi kesimpulannya gimana? Video ini adalah keisengan saya. Saya sering bertanya dalam hati. Spek laptop saya bisa menggunakan Windows 11 tidak ya? Terbukti, kalau dengan laptop jadul masih bisa menggunakan Windows 11 walaupun lemot. Menurut saya lemotnya sih belum parah. Gimana menurut kalian? Kalau pakai Windows 11 yang versi official, atau versi full mungkin bakal terasa lemot banget. Di video ini saya tidak menyarankan untuk menggunakan Windows 11 untuk kegiatan sehari-hari. Khususnya bagi yang punya laptop atau PC jadul seperti punya saya. Kalau pakai laptop atau PC yang lebih baru sih, fine-fine aja ya. Cukup dulu ya video kali ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.